Halo Sobat SG, kembali lagi di YouTube channel Bimbel SG yang akan setia memberikan tips mengerjakan soal-soal UTBK. Di video kali ini kita akan bahas soal materi impuls dan momentum. Ikuti terus sampai akhir video ya. Selamat menyimak Sobat Pejuang PTN. Bentuk soalnya di sini teman-teman dikasih ada sebuah benda yang bermassa 1,5 kg bergerak sepanjang sumbu XY. Kemudian benda tersebut meledak menjadi 4 keping. Keping yang pertama bermassa setengah kilogram dan kecepatan V1-nya adalah minus 3I plus 4J. Lalu keping yang kedua bermassa 0,3 kg dengan kecepatan V2 sama dengan 6I tambah 8J. Keping ketiga bermassa 0,6 kg dengan kecepatan V3 sama dengan I kurang 2J. Dan yang keping keempat bermassa 0,1 kg dengan kecepatan V4 sama dengan 12I kurang 5J. Yang ditanyakan di soal ini adalah vektor kecepatan benda sebelum meledak adalah berapa I dan berapa J. Berarti di sini teman-teman ditanyakan vektor kecepatan benda semula sebelum menjadi 4 keping. Begitu ya teman-teman. Nah, untuk mencari vektor kecepatan semula, nanti teman-teman pergunakan sebuah persamaan sederhana, yaitu tentang hukum kekekalan momentum, bahwa momentum yang pertama sebelum meledak mestinya sama dengan momentum benda setelah meledak ya. Dari nilai momentum itu nanti teman-teman bisa mendapatkan kecepatan. Kenapa? Karena momentum itu kan hasil kali dari massa dengan kecepatannya. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk mendapatkan vektor kecepatan benda sebelum meledak, teman-teman butuh mengetahui resultan dari momentum benda setelah dia meledak. Artinya di sini nanti teman-teman butuh mencari resultan dari momentum keempat kepingan benda yang meledak tadi. Nah, kita harus hitung dari keempat-empatnya. Caranya bagaimana? Caranya kita tinggal nanti totalkan ya. Namanya resultan momentum, di sini berarti nanti total dari semua momentumnya. Dari P1, P2, P3, dan juga P4. Ini dari keempat kepingannya. Nah, masing-masing teman-teman bisa tuliskan. Yang pertama di sini, untuk momentum yang satu berarti nanti teman-teman lihat keping yang pertama. Nah, masanya kan setengah kilogram. Kakak tuliskan di sini, berarti ini 0,5 dikali kecepatannya, yaitu minus 3I plus 4J. Nah, kemudian yang P2 tadi masanya adalah 0,3. Teman-teman tuliskan ini 0,3 dikali kecepatan yang kedua, yaitu 6I ditambah dengan 8J. Nah, keping yang ketiga masanya 0,6. Kalian tuliskan ini 0,6 kali dengan vektornya, yaitu I dikurangi dengan 2J. Dan yang keempat masanya adalah 0,1 dikali dengan kecepatannya 12I minus 5J. Nah, dari keempat momentum ini nanti teman-teman bisa mendapatkan resultan momentumnya. Nah, kita hitung masing-masing terlebih dahulu. 0,5 kali minus 3I berarti minus 1,5I.
Nah, yang 0,5 dikali 4J plus, berarti di sini kalian tuliskan plus juga. Hasilnya adalah 2J. Nah, yang kedua 0,3 kali 6I. Berarti hasilnya adalah 1,8I. Kemudian di sini ditambah 0,3 kali 8J, berarti 2,4J. Yang ketiga 0,6 dikali I, berarti 0,6I. Dikurangi 0,6 kali 2J, berarti 1,2J. Dan keping yang keempat 0,1 kali 12I, berarti 1,2I. 0,1 kali minus 5J, berarti di sini minus 0,5J. Lalu yang terakhir kita resultankan atau kita totalkan. Hasilnya berarti di sini teman-teman, yang I dihitung dengan I, yang J dihitung dengan J. Ini semua I-nya kalian hitung. Minus 1,5 tambah 1,8 tambah 0,6 tambah 1,2. Hasilnya adalah 2,1I ya. 2,1I. Lalu yang 2J tambah 2,4J kurangi 1,2J kurangi 0,5J. Hasilnya adalah plus 2,7J. Nah, ini adalah resultan momentum benda setelah meledak. Nah, lalu kita hubungkan dengan persamaan dasar yang pertama kita tulis, yaitu sigma P sebelum meledak akan sama dengan sigma P setelah meledak. Sebelum meledak berarti nanti massa bendanya dikali dengan kecepatannya. Massa benda yang semula itu kan 1,5 dikali dengan kecepatan benda semula. Nanti hasilnya sama dengan sigma P setelah meledak, yaitu 2,1I ditambah 2,7J. Nah, maka nanti nilai V-nya tinggal kalian bagi ini semua dengan 1,5. Nah, untuk nilai I-nya berarti hasilnya 1,4I ya, 2,1 bagi 1,5. Dan yang 2,7 dibagi 1,5 hasilnya adalah 1,8. Vektornya di sini adalah J. Maka nanti untuk jawaban soal ini, vektor kecepatan benda sebelum meledak adalah 1,4I ditambah dengan 1,8J. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang A. Nah, kurang lebih penjelasannya seperti itu ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan yang kakak sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pembahasan soal yang lainnya. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, sobat!